Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlia Podilito. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, program studi S1 Pendidikan Fisika, kelas A. Saya angkatan 2019, sekarang sudah semester 2. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Masyarakat. Dosen pengajar Dr. Masri Kudrat Umar SPD MPD. Mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, ini kita masuk pada kata pengantar, bisa kita lihat ya. Oke. Disusun di Gorontalo 7 April 2020. Oke, sekarang kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang yang menjelaskan bahwa penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Penyakit ini pertama kali didefinisikan atau diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, China, dan sejak itu menyebar secara global, sehingga mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 yang sedang berlangsung. Gejala umum dari coronavirus ini termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk kelelahan, nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Oke. Ini bisa dilihat, virus ini terutama menyebar selama kontak dekat dan oleh tetesan kecil yang dihasilkan ketika mereka terinfeksi batuk, bersin, dan berbicara. Sekarang kita masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini terdiri atas 3. Yang pertama, apa peran strategis mahasiswa pada masyarakat? Yang kedua, masalah apa saja yang ditimbulkan oleh COVID-19 pada masyarakat? Dan yang ketiga ini, apa saja yang dilakukan mahasiswa kepada masyarakat? Kemudian kita masuk pada tujuan. Di tujuan ini kita menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, yaitu dapat mengetahui strategis pada masyarakat, strategis mahasiswa pada masyarakat, dapat mengetahui masalah yang ditimbulkan oleh COVID-19 pada masyarakat, dan yang 3, dapat mengetahui apa saja yang dilakukan mahasiswa pada masyarakat. Kita masuk pada bab 2 pembahasan. Di sini ada yang pertama, peran strategis mahasiswa di masyarakat. Masuknya virus corona ke wilayah Indonesia akhir-akhir ini suka atau tidak membuat kegemparan sendiri pada masyarakat Indonesia. Hal ini juga merupakan bagian dampak dari berita-berita yang secara simpang siur berada di berbagai media. Oke. Penanggulangan virus corona yang sudah masuk ke Indonesia memerlukan antisipasi dari banyak pihak, mulai dari masyarakat umum, pemerintah, dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Selain itu, kita harapkan kita harus tetap tenang, tidak ada halangan untuk beraktivitas sehari-hari, tidak perlu merasa khawatir, merasa cemas dan ketakutan secara berlebihan, serta jangan menyalahgunakan dan menyalahartikan tentang virus corona ini dengan upaya-upaya berlebihan. Oke, di sini dijelaskan bahwa untuk menanggulangi virus corona ini kita tidak boleh bersikap panik, kita harus santai, harus atasi semua dengan dingin,
Oke, ini bisa kita lihat. Ini bisa dilihat ya penjelasannya. Oke. Sekarang kita masuk pada permasalahan masyarakat sebagai dampak COVID-19. Di sini dijelaskan bahwa COVID-19 ini telah berdampak bagi seluruh masyarakat dan bagi sektor pendidikan di Indonesia. Hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan sekolahnya di seluruh dunia dan mengancam hak-hak pendidikan masyarakat di masa depan. Oke. Ini bisa dilihat. Ini 5 akibat yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 dalam kehidupan sosial para perempuan Asia. Pertama, penutupan sekolah. Yang kedua, kekerasan rumah tangga, pekerjaan perempuan tenaga kesehatan di garis depan, pekerja rumah tangga migran, dan dampak ekonomi jangka panjang. Sri Mulyani mengatakan dalam upaya meminimalisir dampak virus corona tersebut, tidak hanya menjadi tanggung jawab dirinya dan juga jajaran eselon 1, namun seluruh jajaran Kementerian Keuangan juga secara bersama-sama wajib membantu dalam merespon dari sisi kebijakan fiskal maupun lainnya. Di sisi lain, ada dampak positif bagi perekonomian Indonesia, salah satunya terbukanya peluang pasar ekspor baru selain Cina. Selain itu, peluang memperkuat ekonomi dalam negeri juga dapat terlaksana karena pemerintah akan lebih memprioritaskan dan memperkuat daya beli dalam negeri daripada menarik keuntungan dari luar negeri. Kita masuk pada peran mahasiswa menggerakkan masyarakat menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia. Oke, di sini dijelaskan mengenai sejumlah daerah yang mulai melakukan karantina wilayah, pentingnya komunikasi publik secara baik. Oleh sebab itu dibutuhkan kepiawaian dari setiap kepala daerah yang bertanggung jawab atas masyarakat. Oke. Di sini juga ada penjelasan tentang lockdown. Ini bisa dilihat. Sebagai generasi milenial yang dalam artian kita lahir dalam kemajuan teknologi dan tentunya kita sudah paham dengan manfaat teknologi, mari sama-sama membantu pemerintah dalam menangani serangan virus corona ini melalui bidang kita. Beberapa langkah positif yang dapat kita kontribusikan untuk penanganan virus corona yaitu menyebarkan informasi valid. Banyaknya informasi hoaks yang beredar di sosial media seputar virus corona semakin terbendung. Banyaknya grup-grup WhatsApp membuat orang yang tidak mengetahui kebenaran sebuah informasi yang beredar gampang untuk mempercayai dan bahkan ikut merepost ke grup WhatsApp lainnya. Tidak sedikit yang ikut menyebarkan virus atau informasi itu adalah mahasiswa atau mahasiswi yang bisa sebenarnya sudah tergolong kaum cendekiawan. Banyaknya informasi hoaks yang beredar akan membuat masyarakat semakin panik dan tidak tenang sehingga pemerintah akan sangat sulit dalam proses penanganan virus corona. Kita masuk pada bab 3 penutup. Kesimpulan, virus corona adalah wabah baru yang secara resmi disebut sebagai 2019 nCoV. Coronavirus ini pertama kali muncul pada Desember 2019 di Cina
dan diduga berasal dari pasar seafood dan hewan liar di Wuhan. Sebagian besar virus corona yang menyerang manusia mirip flu yang menyebabkan penyakit ringan hingga sedang, namun beberapa virus corona baru ini juga dapat menyebabkan penyakit parah dan bahkan kematian. Para peneliti masih bekerja untuk menentukan seberapa mematikan virus corona, yang menurut laporan menunjukkan tingkat kematian 3-4%. Namun mereka telah menemukan seberapa kesamaan 2019 nCoV dengan SARS. Kedua virus diduga berasal dari hewan tetapi bisa menular dari manusia ke manusia dengan cara yang sama. Pada tahun 2002 SARS menginfeksi lebih dari 8.000 orang dan membunuh hampir 8.000 orang di dunia atau seluruh dunia. Baiklah, kita masuk pada daftar pustaka. Di sini ada 15 ya. Oke. Itulah penjelasan tentang makalah saya yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap masyarakat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.